ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah bisa upload lagi video di minggu ini. Kali ini tuh aku mau sharing tentang aktivitas di akhir minggu ya teman-teman. Bisa di akhir minggu itu aku selalu nge-review budget, terus nge-refill dompet, dan juga membuat meal plan. Oke, ini tuh adalah sisa uang mingguan di minggu ketiga, jadi cuma sisa 2000, jadi aku tabungin ke tantangan menabung 2000 aja. Oke, ini adalah kondisi dompet keuangan di akhir bulan nih teman-teman. Gimana kondisi keuangan di akhir bulannya? Masih aman atau udah mulai menipis? Pasti sudah mulai menipis ya. Jadi gitu kita tuh harus tahu nih ada berapa lagi budget di setiap posnya. Jadi ini tuh aku lagi periksa nih gas galon sama beras telur. Biasanya yang aku selalu periksa gas galon itu ternyata tinggal 30.000 sekian atau 40.000 ya tadi. Terus kalau beras telur tinggal 30.000. Oke, selanjutnya ini aku bakal nge-refill uang untuk mingguan ya. Lebih tepatnya ini minggu keempat. Oke, seperti biasa untuk minggu keempat itu aku ambil belanja mingguannya 150.000. Terus ini untuk gas galon ini aku cuma ambil 22.000 untuk beli gas aja karena galon baru kemarin beli. Terus untuk beras telur kayaknya aku nggak ambil karena tinggal 30.000. Jadi untuk telurnya itu aku akan ambil dari belanja mingguan aja, dan untuk beras itu aku nggak ambil dulu, nanti aja kalau udah habis baru ambil. Terus tadi ada kebutuhan Kaindra tinggal 50.000 terakhir nih. Untuk minggu ini nih aku ambil 50.000, dan uang jajan juga tinggal 30.000 terakhir. Biasanya kalau untuk kebutuhan Kaindra sama jajan itu pasti habis sih setiap bulan gitu, karena sekarang itu jajan Kaindra dan kebutuhan itu lumayan banyak gitu. Lanjut di sini tuh aku pos-posin atau masukin lagi ke dompetnya ya teman-teman. Dengan cara seperti ini nih lumayan ngebantu sih untuk aku lebih mengerem setiap minggunya. Karena memang pendapatannya belum terlalu besar, jadi aku tuh harus sadar diri atau harus bisa sebisa mungkin mengatur keuangan bulanannya tuh dengan baik gitu. Kalau nggak seperti ini tuh kemungkinan bisa bablas gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu cara agar keuangannya itu lebih terkontrol. Tapi pastinya setiap orang punya kenyamanan masing-masing ya dalam mengatur keuangan keluarganya. Mungkin ada di sebagian orang metode mingguan ini bikin pusing atau bikin riweh gitu ya. Yang terpenting itu tuh kita harus menemukan cara agar pemasukan itu tidak lebih besar dari pengeluaran gitu sih ya intinya. Oke, selanjutnya ini aku lanjut mengisi jurnal ya teman-teman, lebih tepatnya di review budget untuk minggu ketiga. Jadi ini tuh berisi rangkaian poin yang terjadi dalam hal keuangan lah ya. Misalkan nih ternyata belanja mingguan itu minus berapa atau bersisa berapa, atau misalnya jajan Kaindra tuh terlalu berlebihan, misalkan gitulah ya, tentang review mingguan. Oke, selanjutnya ini tuh aku mau bikin meal plan sebenarnya ini ya teman-teman. Jadi setiap akhir minggu itu pasti aku akan bikin meal plan untuk 1 minggu ke depannya lagi. Dan diawali dengan mengecek bahan-bahan yang tersedia di kulkas, dan ternyata dari minggu ketiga itu cukup banyak juga ya sisanya. Jadi yang bersisa itu ayam ada 3 potong yang bagian dada, terus tempe. Ini tuh tempe sebenarnya bersisa bukan karena bersisa dari minggu kemarin ya, cuman aku tuh baru beli gitu di minggu ketiga itu, aku beli itu 2 kali gitu tempe. Terus ini bayam masih belum aku masak, dan alhamdulillahnya masih seger ya teman-teman, jadi nggak ada yang layu. Terus cabe juga masih banyak. Wortel ini tuh aku rendam dan harus aku ganti 2 hari sekali ini kalau wortel. Dan juga yang terakhir ini ada cumi asin, ini juga aku belum masak nih teman-teman. Jadi sebenarnya setiap minggunya itu aku belum tentu selalu masak gitu, tapi aku selalu membuat meal plan gitu. Kadang mungkin satu masakan itu buat 2 hari kalau misalnya ada persayuran gitu, atau mungkin kadang di hari-hari tertentu aku pengennya beli atau ada kiriman dari mama mertua dan lain-lain gitu ya.
Jadi biasanya itu tuh setiap minggu pasti ada aja yang bersisa untuk bahan masakan, dan alhamdulillahnya itu nggak pernah terbuang sih ya teman-teman, karena menyimpannya juga dengan benar gitu. Oke, dan juga masih ada stok nih mie burung dara sama mie bihun. Bihun yang akan aku masak untuk minggu keempat dan minggu kelima. Oke, selanjutnya di sini aku mau buat meal plan nih teman-teman. Kali ini kontennya beda, aku di meja akuarium nih teman-teman, biar ada suasana baru gitu ya. Oke, selanjutnya di sini aku bikin meal plan untuk minggu keempat sekalian minggu kelima, dan ini tuh dimulai dari hari Kamis ya. Kamis, terus Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kayak di Kamis ke Jumat, tapi Sabtu sama Minggunya tuh aku nggak akan masak karena akan ke rumah orang tua gitu. Oke, sebelum menulis lebih jauh menu-menunya, di sini tuh aku list dulu ya stok apa aja yang masih ada dari minggu ketiga kemarin, biar ketika menulis menu makanannya itu inget gitu ya. Oke, untuk menu di hari Kamis ini rencananya aku akan masak tumis cumi, cabai hijau, dan juga sayur bayam pakai wortel, karena memang bayamnya masih ada ya dari minggu kemarin, udah seminggu, jadi aku akan segera masak si bayam itu gitu. Selanjutnya di hari Minggu ini aku rencananya mau masak sayur soto lobak sama tahu goreng dicampur sama sambal kecap, karena masih ada ayam tadi kan ya 3 potong, jadi aku akan bikin sayur lobak ayam aja atau sayur soto lobak ya tapi pakai ayam. Oke, untuk di hari Seninnya ini aku rencananya akan masak mie telur pakai sayur dan juga tumis tempe kacang panjang ya teman-teman, dan ini dilanjutin sama ngelis belanjaan apa aja yang kosong gitu ya, yang belum ada. Dan alhamdulillah itu tuh aku udah hafal gitu ya harga-harganya, jadi sekitaran segitulah gitu ya untuk harga-harganya, karena memang udah sering banget gitu ya belanja. Selanjutnya di hari Selasa ini aku rencananya akan masak opor telur tahu wortel pakai sayuran ya, sayuran yang adanya wortel, jadi aku pakainya wortel gitu ya. Lanjut di hari Rabu, di sini aku masak bihun goreng dipakein sayur dan juga telur, sama tumis kacang panjang pakai toge dan juga tahu. Jadi untuk minggu ketiga ini tuh aku nggak akan banyak beli protein hewani ya teman-teman, karena memang masih ada, jadi cuman sedikit aja belinya. Terus selanjutnya untuk di hari Kamis ini aku rencananya mau masak sayur kacang dan juga telur dadar. Nah untuk sayur kacang juga ini pasti akan habisnya 2 hari sih ya. Dan untuk hari Jumat di sini aku rencananya mau masak sayur lodeh dan juga pindang tongkol, entah pindang tongkolnya pakai cabai hijau atau enggak pakai telur ya, nanti deh gimana moodnya. Oke, ini udah beres untuk ngelis masakan apa aja yang aku akan masak 1 minggu depan, dan juga ngelis belanjaannya. Untuk perbumbuan aku cuman ngetok bawang merah sama bawang putih dulu aja untuk belanjanya. Untuk cabai-cabiannya mungkin menyusul ya kalau misalnya sudah habis. Oke, lanjut, ini aku totalin kira-kira berapa nih yang aku harus siapkan uangnya untuk masak 1 minggu ke depan. Oke, ini totalnya cuma Rp92.000 ya teman-teman, sekitaran segitu. Kenapa cuma dia bawah 100.000? Karena memang tadi masih banyak sisa dari minggu kemarin ya teman-teman. Jadi menurutku penting banget buat kita itu melakukan food prep dengan benar. Jadi ketika misalnya masih banyak bahan-bahan yang bersisa, itu tuh bakalan awet dan gak terbuang gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah udah beres nih untuk video kali ini. Mudah-mudahan dari video ini tuh ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum, bye-bye.